Walaupun kerja antar kota, tapi jarak bukan menjadi penghalang cinta di antara kita. Selamat datang di video part kedua trip saya naik line perdana bis Rosella Indah Super Kombi dari Lasem ke Jakarta. Di video part sebelumnya, saya sudah membahas interior bis ini dari kelas eksekutif plus dan kelas super top. Bagi kalian yang belum nonton, saya sarankan kalian nonton dulu supaya ceritanya nyambung. Link videonya bisa kalian temukan di kolom deskripsi yang ada di bawah. Di part kedua kali ini saya akan melanjutkan perjalanan dari Pati hingga nanti tiba di kota Jakarta. Ada cerita apa aja nih di sepanjang perjalanan? Yuk kita saksikan aja videonya. Oke teman-teman, kita sekarang sudah berada di Pul Pati, Rosella Indah. Pukul 4:30 kurang 3 menit. Dan di sana terlihat ada armada Avante H8. Ini nggak tahu, kayaknya armada bantuan deh. Sama di sampingnya ada armada Skylander R22 yang jalan ke Batu Raja. Lagi dicuci itu teman-teman. Ini kita parkir dulu. Tadi sih infonya nggak ada penumpang yang naik dari sini. Kita di sini untuk kontrol aja teman-teman. Karena memang untuk Muria, poolnya Sinarjaya itu Sinarjaya, poolnya Rosella Indah itu ya adanya di sini nih di Pati teman-teman. Banyak mania-mania tuh di depan. Dan di situ ternyata dari tadi double decker yang ngikutin kita di belakang tuh. Double deckernya juga nggak tahu nih, masuk kayaknya nggak cukup deh. Double decker kayaknya parkirnya di depan. Masuk teman-teman. Muat kayaknya parkir di sebelahnya Skylander tuh. Nah untuk armada ini karena pakai Scania K410CB teman-teman, maka untuk bagasinya sudah tembus ke samping space frame dan ini muat untuk bawa sepeda motor. Walaupun nggak ada bracket khusus sepeda motor ya, tapi nanti bisa sih ini diikat di rangkanya teman-teman. Jadi kalau kalian mau bawa sepeda motor bisa nih, muat nih. Sampai NMAX pun kayaknya masih muat deh. Kalau moge-moge baru agak sulit nih masuk ke sini teman-teman. Nah ini kondisi full Rosella Indah di Pati teman-teman, cukup nyaman, banyak kursi-kursi bisa buat duduk di sini. Terus ada area lesehan juga tuh di bagian depan, bukan lesehan sih, area-area outdoor gitu, jadi bisa buat ngerokok segala macam teman-teman. Terus di bagian belakang juga tadi ada fasilitas toiletnya. Dan seperti ini, homey banget suasananya, ini kayak rumah teman-teman. Kayaknya ini emang tadinya rumah deh, cuman dirubah jadi kantor perwakilannya Rosella Indah di sini. Dan tadi kita kenal sama Pak Nur Hadi nih. Nanti Pak Nur Hadi juga bakal jadi kru driver di sini. Wih, dapat sembako. Buat kalian yang penasaran kalau bawa anak gimana, kalau di Rosella Indah aturannya kayak gini teman-teman. Kalau di atas 90 cm batasnya segini itu dikenakan tiket penuh. Buat saya yang tingginya 168 ya kurang lebih tingginya sepinggang lah teman-teman. Terus sekarang kayaknya Rosella Indah udah mulai menerapkan ini ya. Kalau kita check in harus sesuai dengan KTP. Tapi kayaknya di tiap agen SOP-nya belum merata deh. Kalau di kantor perwakilan kayaknya udah mulai diwajibin nih. Sekarang harus sesuai dengan kartu identitas asli. Ya ini memang untuk keamanan sih teman-teman. Jadi penumpang andai kata ada kriminal di dalam bis itu dilacaknya lebih mudah kalau penumpang yang naik sesuai dengan kartu identitasnya. Nah ini pukul 16.35 kita diberangkatkan dari Pul Pati nih teman-teman. Nah kita berangkatnya ini on time by the way teman-teman, malah lebih cepat 10 menit. Terus saya perhatiin kalau dari Pati sini ternyata untuk eksekutif plus tarifnya tuh lebih murah 10.000 teman-teman. Kalau kelas lain tarifnya masih sama dengan Lasem. By the way, Pul Pati ini terletaknya nggak jauh dari Jalan Lingkar Pati, teman-teman. Kalau kita ke arah belakang sana, itu ke arah Kajen sama Purwodadi. Dan ini kita kembali ke arah utara untuk mengarah ke Lingkar Pati. Setelah ini kita pemberhentian berikutnya adalah di Terminal Kudus, teman-teman. Terus di sini ternyata banyak agen PO juga ya. Ini ada Surya Trans,
Terus tadi di belakang sana itu ada ALS. Nih, di sini ada kantor perwakilannya Epastar, Mandukismo. Jadi memang di sini daerah-daerah agen bis, teman-teman. Aku pertama kalinya nih, teman-teman, ke daerah sini. Memang aku agak jarang sih ke Muria. Bener-bener ke Muria itu pas ngebis aja, teman-teman. Nah, ini ada DB Trans nih di sini. Lagi storing. Nah, ini kita melewati Terminal Pati, teman-teman. Ternyata nggak masuk Terminal Pati juga. Jadi kita bakal ini nih, belok ke kiri di sini nih, teman-teman. Nah, setelah menempuh perjalanan hampir 3 jam, akhirnya kita tiba juga nih, teman-teman, di terminal yang menurut saya menjadi terminal terpenting di Muria, yaitu Terminal Jati Kudus. Di terminal ini biasanya terjadi transit pertukaran penumpang antara yang tujuan ke Pati dan juga tujuan ke Jepara. Jadi Terminal Kudus ini semacam jadi hub gitu buat bis-bis Muria Raya. Biasanya kalau minggu malam ini rame banget, teman-teman. Di sini udah kayak pasar malam. Tapi karena ini musim mudiknya lagi rame dari barat ke timur, agak sepi nih kayaknya terminalnya ya. Oke, teman-teman, sekarang pukul 6 kita sudah tiba di Terminal Kudus. Nggak biasa banget Terminal Kudus di minggu malam sepi, teman-teman. Nggak banyak bis yang biasanya di luar musim-musim jelang Mas Opang. Biasanya jelang-jelang musim di luar mudik ini rame minggu malam. Bisa, Mas? Teman-teman ini ikut dia jalan lagi sini. Oke. Wah. Para pelaku pindah. Sepi ya. Gimana, sehat, Bang? Sehat. Sepi ya. Biasa minggu malam ruame di sini. Oh, ini banyak yang udah putar balik. Iya, banyak yang udah putar balik semua armada. Berlian tadi pada di drop di sini. Bisa putar balik di shuttle pakai mediumnya. Oh. Pakai mediumnya. Kosongan. Sesama pelaku minta pindah ke kombi. Ya. Gocengnya aman, rata gocengnya aman. Gocengnya aman ya? Kosong ya? Kayaknya nggak terlalu rame. Ini aja dari tadi sendirian. Gak ada yang naik. Jadi penumpangnya Ada juga mania juga. Nah, penumpangnya tuh naiknya dari Kudus sama Krapyak tok. Oh. Jadi dari tadi itu kosongan tuh. Cuman mampir-mampir agen perkenalan aja dari tadi. Aneh ya lihat Rosalia di Kudus ya. BTW ini 6.2, teman-teman. Untuk armada ini seharusnya jam keberangkatannya itu pukul 6. Tapi tadi kita sempet kena macet di daerah Jekulo. Lumayan tuh macetnya. Dan ini bentar lagi jam buka nih. Udah disiapin. Halo. Halo, Mas. Gimana kabar? Baik, akhirnya. Ini nyobain lain berbeda berarti. Sebenarnya naik yang double decker. Cuma tadi di agen curhat-curhat pengen naik yang ini, ditawari pindah. Karena banyak yang kosong, dipindahin ke sini. Gitu. Sama kayak Mas Opang juga. Naik dari mana tadi? Nah, dari Lasem pertama. Mas ikut juga? Enggak sih. Oh, enggak. Tahu. Aku nanti hari Selasa mungkin dari Polres. Oh, dari Polres. Siap. Oke, kita berangkat, teman-teman. Pukul 6:30 kurang 9 menit. Jadi di sini bis-bis Muria yang ke arah barat lagi banyak yang jalan kosong karena seminggu ini dari baratnya penuh, tapi dari timurnya sepi, teman-teman. Makanya ke arah baratnya lumayan banyak, cuman kosong. Yang stay di sini nungguin penumpang, makanya cuman dikit, makanya kelihatan sepi terminalnya. Loh, kok 3? XC juga dapat, Mas? Kenapa? Buat Mas Timo udah. Wih,
Tapi aslinya kalau orang minta 2 kali boleh nggak sih mas? Boleh. Oh, boleh. Dan stoknya juga. Oh, Boleh, oke. Dia pasti dilayani. Kemarin Siap. ada nambah kok. Oh gitu. Kemarin ada nambah. Siap, makasih ya mas ya. Ini mungkin belum tahu ini ada meja. Oh iya, siap. Siap. Mas aku nanti mau nitip laptop ya? Habis ini aja nih. Masnya beres-beres dulu. Kalau eksekutif nggak dapat ya mas ya? Kalau minta nggak apa-apa. Oh minta bisa. Tetap di Layani juga. Oke, siap. Kita makan dulu. Wah, tadi dibeliin pizza, ada jagung. Mau lihat sebentar. Iya. Oh ini yang dibilang, bukan ya? Yang dibilang yang tadi pintu depan ya? Ini kalau sampai mundur juga nggak bisa keluar orangnya. Iya. Nah, sekarang dibagikan selimut. Siap mas. Kalau di Super Top yang ada orang lagi yang mana nanti mas? Oh 1C ada, ini kosong. Ini? Sama 2A. Oh ini ada juga. Nah sekarang kita simpen laptop kita teman-teman di kotak kari ini, biar sekalian demonstrasiin juga buat kalian gimana caranya memanfaatkan fitur kari ini. Oke. Siap. Kalau yang di kombi cuman di atas ini aja Di ya. atas. Yang breaker kita pakai kotak. Nah, kalau double decker ya di belakang Super Top ya. Oke. Nah, setelah ini nanti kotaknya bakal dikunci nih sama krunya teman-teman. Dan fasilitas ini tuh free buat semua penumpang, mau di Super Top, mau di eksekutif, mau di first class, itu boleh pakai fasilitas ini. Kemarin kan nggak salah di videoku yang naik DD-nya Merak, banyak yang ngira fasilitas ini cuma buat first class ya. Enggak teman-teman. Nah, dikunci kayak gitu teman-teman. Jadi nggak semua penumpang itu bisa buka-buka yang kari ini. Yang punya kuncinya cuma krunya aja. Pukul 18.48 menit, akhirnya bis masuk tol juga nih, tepatnya tol Demak Semarang. Yang artinya selama kurang lebih 3,5 jam kita berada di jalur Pantura. Nah ini kita masuk ke tol Demak Sayung. Tol yang nanti kalau dari Sayung sampai Semarang udah jadi, itu bakal jadi tol kedua di Indonesia yang berdirinya di atas laut teman-teman. Cuman kalau yang dari Sayung ke Demak ini masih yang di atas rawa-rawa sih, di atas rawa sama sawah gitu. Nah kalau nanti dari Sayung ke Semarangnya jadi itu di atas laut tuh, keren banget. Coba, ini kalau partisi tengah ditutup, dia langsung ada suaranya gitu teman-teman, kayak, nah, kayaknya bocoran angin kecil gitu ya, makanya jadi ngeluarin suara gitu. Tapi kalau pintunya dibuka enggak, jadi kayaknya emang ada bocoran AC gitu loh teman-teman. Gelap nih, nggak terlalu kelihatan. Nanti lah kita coba kalau nyampe Kerapiak pasti dinyalain semua nih lampunya. Nah kita sudah tiba di ujung tolnya nih, tol Sayung, pukul 7:02. Tolnya ini nggak terlalu panjang, tapi tarif tolnya 19.000, lumayan juga loh. Nggak sabarnya sih ini nyambung ke Semarang sih. Kalau dia nyambung ke Semarang enak tuh, kita nggak usah khawatir kalau musim hujan bakal bebas dari banjir. Soalnya tol ini memang dibangunnya itu untuk mengatasi banjir yang biasa terjadi di Demak teman-teman, banjir rob. Ya, kita sudah tiba di kantor perwakilan Rosin yang di Kerapiak nih, pukul 19.38. Udah lama banget aku nggak segini. Terakhir kesini tuh naik DD dari Klaten teman-teman. Bukan dari Klaten sih, dari Jogja yang tujuan Bitung. Dan waktu itu aku belum konten YouTube ya, kayaknya baru konten-konten di Instagram deh. Jam segini teman-teman. By the way aku udah menemukan nih cara melipat backrest ini teman-teman. Jadi di bawah sini tuh ada tuas. Tuasnya tinggal diarahin ke kiri. Terus tinggal kita injak, ini keras banget. Nah
kayak gini. Jadi buat akses keluar masuk ini bisa dilipat nih teman-teman. Kalau mau buka lagi, tuasnya tinggal kita tarik juga ke arah kiri dan dia naik lagi nih. Nah, oke, kita langsung berangkat nih ke arah rest area. Kilometer berapa sih nih Pemalang itu? 300-an lah pokoknya ya. Pokoknya ke rest areanya Rosin yang di Pemalang teman-teman. Dan sama aku udah lama nggak kesana. Terakhir kesana ya pas naik double decker dari Jogja yang arah ke Bitung, yang turunnya di aku itu turun di BSD. Jadi ya akhirnya kita merasakan lagi servis makan di Rosin Pemalang. By the way, ada satu hal unik yang baru aja saya notice pas edit video ini, yaitu harga tiket kalau naik dari Semarang lebih mahal dibandingkan kalau naik dari Lasem, Pati, atau Kudus. Saya yakin gak salah lihat, saya kasih perbandingan antara naik dari Semarang dan Kudus. Kode rutenya masih sama loh. Kalau naik dari Semarang mungkin tarifnya udah ngikutin tarif Trans Jawa deh ini kayaknya, nyetarain sama kompetitornya seperti City Trans. Atau gimana menurut kalian? Apakah ini cuman karena tarif error aja guys? Wah, kayaknya mau pesen makanan nih di sini nih. Pesen menu. Terus bisa upgrade dari super top ke first class juga ya? Upgrade menu super top ke first class juga bisa ya? Lihat videonya siapa ya? Kita coba kalau bisa kita upgrade menu dari super top ke first class. Karena aku lagi pengen makan rawon. Dan menu rawonnya itu cuma ada di yang first class teman-teman. Oh tapi ini kalau first class nggak ada menu. Iya, nggak ada menu first classnya. Kalau naik yang DD mungkin bisa, kita bisa lihat menunya. Waktu itu aku terakhir makan yang nasi ayam cabai garam. Menu super top tuh. Menu super top. Boleh tuh, cobain lah. Siap. Pilih menu ya. Aku mau kenapa? Di baliknya masih ada menu, cuma menunya upgrade. Loh bisa. Oh bisa upgrade. Bisa upgrade. Nanti tambah. Upgrade ya. Jadi ini menu yang super top. Terus ini menu yang Untuk first class. first class, tapi kita bisa upgrade. Kenapa? Cuma kita juga menyediakan. Nanti bayarnya di sana. Menarik sih. Apa ya? Aku mau nasi rawon deh mas. Nasi rawon upgrade. Nasi rawon. Ya. Minumnya mau air mineral atau teh? Minumnya air mineral aja. Ya. Makasih ya mas ya. By the way, ini teman-teman, suara kabinnya itu kedap banget loh. Bahkan seat Aldila yang biasanya terkenal gemlodak, ini kedap. Tuh, partisinya kedap, seatnya kedap, bracket TV-nya kedap. Satu-satunya yang agak bikin suara berisik itu cuman dari bocoran angin yang di partisi ini aja nih. Nah, tadi Mas Opang ngasih tahu buat yang seat ini ternyata ada rahasianya. Nanti kita buka ya teman-teman, kalau lampunya udah nyala terang kita lihat dipasangin apa nih di dalam sini supaya meja yang di dalam seatnya ini nggak gemblodak lagi nih. Nah, ini improvement yang dibikin nih. Tuh, kalau bisa lihat dikasih busa di beberapa titik. Tuh, ada lagi di sini. Di sini ada tuh di bagian dalam. Makanya bis ini kedap banget. Sampai seatnya pun nggak geter gitu, nggak bunyi gemblodak. Buka suaranya hilang. Sempit mas. Oh iya. Ntar dulu. Nah, jadi ini kalau bangku yang ini rebah, itu partisinya nggak bisa dibuka full, jadi agak sulit. Asli. Kursi terbaik ini. Enak ya? Kursi terbaik. Loh, emang beda sama yang kemarin Jar? Apa? Kursinya beda. Aku nggak nyobain sih. Oh nggak nyobain. Nggak nyobain, cuman terbaik.
Iya sih. Enak banget. Luas banget ya. Luas banget dan Rebahnya nggak mikirin rebahnya, belakang. rebahnya los nggak mikirin belakang. Ini Iya. kalau di Super Top kan seat favorit 2A. Kalau di yang X Plus 1A 1B. Betul. Kalau lagi banyak uang beli dua-duanya. Kalau yang CD aku lihat tadi ini ya. Sebenarnya Legrasnya sempit. kalau uang ini bapaknya nggak apa namanya nggak selonjor secara benar sebenarnya. Jadi kalau mau selonjoran masih luas tuh. Ini habis ini gitu. Bukan dong ininya loh. Jarang ini. ya jangkalannya iya. Tapi itu kan Jangkalan bisa tinggi. ditarik. Oh, Legrasnya bisa ditarik ya? Iya. Kalau yang ini ya. Legrasnya bisa ditarik. Jadi lebih lega. Enak sih tapi ini bener Masih. mantap. Jadi kelihatan luas banget gitu. Akhirnya kita nyampe juga nih di rest area KM 319. Jadi ini rest area yang miliknya Rosalinda ya teman-teman. Nih Rosin Restonya di sebelah sini nih. Ya, touchdown akhirnya. Lumayan lapar, pengen makanan berat rasanya teman-teman. Nah ini di nomor 1C 1D. Tadinya aku pikir nggak bisa ditarik, soalnya ini kalau kaki masuk mentok coy. Kaki kita mesti miring kiri gini nih. Dan ternyata ini bisa ditarik. Nah, tapi ya tetap sih kalau kaki masuk gini-gini juga, nggak bisa lurus gini kakinya. Terus posisi leg rest-nya tuh lebih tinggi, jadinya Iya, agak pegel gitu, kurang enak gitu. Jadi kalau kalian mau di eksekutif yang di sini, kayaknya lebih enak, emang paling enak nih di sini nih, di 1A 1B teman-teman. Udah rebahnya los, legroomnya juga luas, bisa naruh barang di sininya. Terus view-nya juga luas banget ke kiri. Ke depan tadi Mas Opang masih bisa lihat katanya. Jadi bodinya SHD. terbaik. Nah, karena SHD. Jadi ini terbaik nih di sini nih. Yuk kita turun dulu. Halo Mas. Timo, Tommy. Oh, Mas Timo. Timo, Mas siapa? Saya Hmm. Mas Wido. Oh alah, nggak apa-apa kok. Banyak yang mengira saya Tommy namanya. No? Lo lagi ngetrip juga? Boleh. Depan bis ya, ntar ya. Lagi ngetrip ini juga, ngonten juga. Iya, lagi nyoba. Nyobain. Cobain. Siap Mas. Foto dulu apa makan dulu aja? Terus sih. Ntar ada temanku bantuin foto ya dia ya. Servis dulu aja ya. Ya. Sip. Turun di mana rencana? Loh, bilang. Yuk kita makan. Sini berarti bis-bis yang ini ya. Bis-bis dari Jogja juga toh? Bis dari Jogja, Blitar, Solo, Palembang juga di sini ya. Wah, ini lagi rame banget ini. Pesan makannya apa, Mas? Ayam sambal mata. Ayam sambal mata, oke. Nah, untuk yang super top itu area makannya di sini teman-teman. Jadi agak terpisah. Kalau yang eksekutif makannya di situ dan ngambilnya prasmanan tuh. Sebenarnya kalau kalian nggak suka menunya eksekutif, nggak mau prasmanan, kalian bisa upgrade juga. Upgrade-nya tuh di sini nih. Nah, kayaknya di sini deh kasirnya. Jadi kalian bisa upgrade. Aku lupa dihargain berapa gitu untuk menu prasmanan eksekutif kalian. Dan kalian tinggal nambah selisihnya aja. Biasanya aku kalau naik eksekutif juga aku nambah sih teman-teman makannya. Kalau first class juga di sini yo. First class di sini, di dalam ya. Oh, ada ruangannya. Oke, kita makan dulu yuk. Mana ya tiketku? Oke, rawon invisible. Ini untuk hitungan arah barat rame juga ya ruang makannya ya. Iya, hari Minggu loh.
dan seminggu sebelum ini ya. Siapa? Oh, soto ayam. Betul. Siap. Terima kasih Mas. Kenapa? Sudah. Terima kasih Mas. Nah, menu makanku rawon. Mas Opang makan soto. Mas Ale makan sambal mata. Nggak upgrade. Ini upgrade juga ya? Ini upgrade. Oh, alah. Kenapa soto ayam upgrade ya? Iya, makanya. Jadi untuk rawonnya kita dapet telur asin. Rawonnya nggak tahu nih isinya banyak apa enggak. Nah, aku salfok togenya kok toge yang gede-gede gini nih, bukan toge buat rawon gitu loh. Apa-apa lah, kita nikmatin aja ya teman-teman. Kayaknya enak sih, harum ini rawonnya. Nah, saya nih. Oh, soto nggak upgrade ternyata. Oh ini ada tambahnya ini ya. Berapa upgrade? Nambah berapa Mas? Oh, 20 namanya. Emang kalau menunya super top dihargai berapa sih? 25. Oh. First class 30. Kalau eksekutif? 18. Oke. Berarti rawon tuh 45 ya? Berarti itu ada isi coklatnya? Oh, dalamnya krim. Kurang enak sih. Dalamnya krim. Kalau dalamnya coklat juga enak tuh. Ya. Pas ya Mas ya? Oke. Main juga rawon nambahnya. Iya, banyak ya? Iya. 45 rawon. Enakan rawonnya duta lagi. Oh gitu iga bakar. Iya. Tapi nggak ada kan menunya tadi. Toilet mana ya toilet ya? Toilet dulu, nggak mau ke toilet. Nggak mau ke toilet. Toilet dulu ya. Ya. Juragan yang servis di sini juragan apa ya? Ternyata di toilet yang penuh teman-teman. Jadi aku mau coba lihat toilet yang di sana deh. Katanya ada yang di gedung seberang sana. Yuk kita lihat dulu. Dan ini di sini agak gerimis hujan teman-teman. Ya kan? Kayak aku bilang tadi bener. Siang boleh panas. Malam pasti hujannya lumayan. Dan tadi di perjalanan juga agak lumayan deres teman-teman. Oh ini ada toilet di sini. Kita toilet dulu deh. Oke, aku habis dari toilet teman-teman. Mau kasih penilaian sedikit untuk servis makannya. Tadi untuk rawonnya sebenarnya lumayan enak. Cuma buat lidahku rawonnya kurang asin teman-teman. Jadi agak-agak hambar gitu. Tapi porsi dagingnya banyak sih dan telur asinnya enak. Dan sekarang kita kembali ke bis nih. Kayaknya penumpangnya juga udah pada siap-siap tadi. Udah beberapa ada yang masuk. Aku lihat dari kejauhan. Wih. Juragan kansler lagi foto guys. Ternyata yang 140 masih jalan di Klaten, Jakarta. Dan yang 137 ini sama kresannya 138 tadinya juga jalan di Klaten ke Jakarta teman-teman. Dan ini ada 132 Avante yang kita naikin kemarin teman-teman dari Merak ke Yogyakarta. Merak Jogja, Merak Solo teman-teman. Di sini 140 Klaten, Jogja, Magelang, Jakarta. Sini armada kita. Terus di sebelahnya itu 137 yang barengan sama kita tuh dari Lasem. Dan kayaknya ini udah siap diberangkatkan teman-teman. Kita masuk dulu yuk. Siap. Masih Timotius. Iya, betul. Wih. Berarti ini fix kosong. Aku di sini aja lah. Oke. Nah, aku pindah ke sini karena secara leg rest ini lebih nyaman. Ada footrest. Di depan sana nggak ada footrest, terus posisi leg restnya tuh lebih tinggi, jadinya agak pegel teman-teman. Kalau ini pas nih tingginya. Susah toh? Ini dipencet ini nih. Nah, masih dipencet gitu. Bingung ya? Nggak ujungnya nih. Nah, memang agak membingungkan nih.
Iya, tulisan pusnya di sini. Emang kayak buat kunci gitu? Oh, tahu kayak Mau buka, mencet ini tuh. Itu kok. Loh, Itu loh. mana? Itu loh depan. Oh iya. Air mineralnya akhirnya kita dapat. Nah, ini kita sudah diberangkatkan pukul 9.41, teman-teman. Jadi nyampe jam biro. Kira-kira Cepat lah ini mah. cepat ya. Jam segini udah di sini. Paling 6 jam ya. Lama-lama kan berhenti dulu. Iya. Berhenti dulu di Subang. Paling paling lambat jam 4 kayaknya. Ya, Pulau Gebang jam 3. Ya, Pulau Gebang jam 3 lah. Wah, kepagian ini kita nyampainya. Masih bisa sahur di rumah. Kok Pulau Gebang jam 3 aku turun Pulau Gebang. Iya, ya. Naik kereta pertama, komuter lain. Istirahat masuk Rok. Istirahat. Lanjut Subang nanti. Lanjut Cikampean ini. Oh, Cikampek, siap. Nah, itu kita iring-iringan lagi tuh sama double decker yang 137, teman-teman. Kita take over yang 137. Jadi kita mau mimpin di depan nih. Oke teman-teman, pukul 0:44 seperti biasa kalau kita naik Rosalinda kita tuh dapat paket snack, tapi paket snacknya itu kita makan teman-teman di rumah makannya Rose Inn, dan ini kita sudah berada di Resto Rose Inn Subang. Ngantuk? Pasti. Upgrade gak? Lumayan sih buat makan pagi ya daripada snack. Nah, coba aja kok. Apa yuk? Lewat sini aja nih. Nah ini yang 137 tak kira tadi di depan kita, tapi udah nyampe dari tadi nih. Sampai dimatiin semua lampunya. Sedangkan tadi yang di depan kita parkirnya di sebelah sana. Kayaknya 140 tadi yang di depan kita. Oh 132 di depan kita.
Aku tuh baru tahu kalau di Rosin tuh bisa upgrade juga snacknya jadi makanan berat. Aku mau cobain nih teman-teman, karena lagi males makan snack jam segini, dan lumayan kalau kita upgrade makanan berat itu bisa buat nanti misalnya sahur atau buat aku makan pagi gitu. Kayak nasi goreng aja udah lumayan loh. Coba yuk ditanya. Nah ini menunya, snacknya kali ini tuh roti teman-teman. Upgrade ya ya. Nasi goreng 22, nambah 10.000 ya berarti ya. Lumayan ditawari di Palur ya. Kalau yang saya bisa makan baru boleh di upgrade. Kalau yang saya bisa nggak bisa di-upgrade. Kalau kemarin bisa tuh di Dihargain 12 ya? 12.000. Tapi sini nggak bisa ya? Oh ya udah. Oke lah. Nggak bisa ternyata. Ya udahlah. Kita harus terima, bungkus aja lah snacknya. Dapatnya satu snack ya. Silakan. Terima kasih. Snacknya sebelah sini ya. Kalau kan kemarin saya di Palur, di upgrade ke buat makan. Sahur. Kalau di sini bisa apa? Milih roti lah, roti kopi aja lah. Cuman 2 sih, kopi sama abon. Let's go. Balik ke bus. Apa ngopi dulu? Boleh sih ngopi dulu lah. Iya, ngeteh dulu. Nah ini sekarang pukul 1, kita sudah dipanggil kembali teman-teman. Soalnya untuk servis snack ini waktunya memang cuma 15 menit. Untuk snacknya jadinya aku bawa aja buat nanti makan pagian. Soalnya jam segini masih kenyang teman-teman. Agak susah tangga yang kayak gini, zigzag naiknya. Nah 1.6 sudah resmi berangkat ini. Ini kayaknya bakalan nyampe ke Pulau Gebang sekitaran 1,5 sampai 2 jam lagi nih teman-teman. Jadi kayaknya bakal kepagian aku nyampe Pulau Gebang. Terus dari Pulau Gebang nanti mungkin aku pindah ke, nggak tahu sih, mungkin Jatinegara teman-teman. Nanti komuter lain pertama dari sana tuh sekitar 4:30-an lah. Aku nggak tahu tepatnya jam berapa. Sekarang mari kita lanjutin tidur teman-teman. Harus manfaatin waktu baik-baik buat istirahat biar fit. Selamat malam teman-teman. Ya, bangun-bangun posisi bis sudah berada di Tol Jor nih teman-teman. Dan laptop saya yang sebelumnya disimpan di kari dikembalikan oleh kru yang bertugas. Untuk penilaian saya nyaman banget sih. Emang kalau Rosin udah nggak perlu diraguin. Soal kenyamanan udah jadi jaminan deh. Tarifnya juga menurut saya oke banget untuk kelas Mulia Raya. Rekomendasiku sih sekalian aja kalian naik yang super top, karena dengan beda tarif 30-40 ribu lebih nyaman dan servisnya juga lebih oke. Armadanya juga kedap, istirahat saya pun nyaman gak keganggu teman-teman. Dengan pelayanan khas Rosale Indah, armada premium yang dipakai, keramahan dari agen, pramugara dan krunya, wah saya berharap semoga Rosale Indah bisa bertahan lama di Mulia Raya. Mas, makasih ya. Hati-hati ya. Yuk. Sampai berjumpa kembali. Ya. Mas, makasih ya. Siap. Hati-hati. Oke. Yuk. Ayo, Pak. Enggak, naik Transjakarta, Pak. Jauh, Mayoran. Mayoran. Iya, jadi naik Transjakarta dulu, Kampung Melayu, Pak. Masih santai, Pak. Merci ya. Iya, dari sana. Mari, Pak. Oke, teman-teman, pukul 3 tepat. Akhirnya kita tiba juga di Pasar Rebo. Jadi total perjalanannya dari Rembang, dari Lasem sampai sini itu sekitar 12 jam, teman-teman. Pas 12 jam. Kurang 5 menit lagi sih. Jadi
Kalau nggak salah kita berangkatnya 3:05 apa 3:06 gitu ya. Dan bisnya melanjutkan perjalanan ke arah Pasar Kemis berakhir ya. Jadi dia bakal lewat Lebak Bulus, Ciputat, BSD, terus Pasar Kemis. Dan dari sini aku bakalan naik Transjakarta nih, yang Amari 24 jam. Haltenya di sebelah sana teman-teman. Yuk nyebrang dulu. Ini putaran balik Pasar Rebo yang biasanya jadi terminal bayangan buat bis-bis AKDP nih. Ini ada bis 2000 yang tujuan ke Tasik. Jam segini ternyata masih ada teman-teman. Yuk kita nyebrang dulu. Masuknya sebelah mana ya? Wah, masuknya sebelah sini. Oke. Nah, dari sini aku bakalan naik Transjakarta sampai Kampung Melayu, terus dari Kampung Melayu transit pindah ke yang Ancol. Nanti turunnya di sekitaran Kemayoran lah, Gunung Sahari teman-teman. Ya, karena bis sudah datang, sekian dulu teman-teman video saya kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari part 1 sampai part kedua ini. Timo di sini dan sampai jumpa di video berikutnya.